pimpinan Prof. Nanan, Wadek 1 hingga Wadek 3, dan seluruh undangan yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidil anbiya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat, dan beberapa nikmat pada saat ini kita rasakan sangat berharga. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya kita hingga akhir zaman. Insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti renungan dan juga doa bersama untuk mendoakan sejawat kita, untuk mendoakan guru-guru kita, bahkan mungkin untuk mendoakan keluarga kita yang dekat, yang jauh, di tengah pandemi yang sekarang kita alami. Insya Allah pada malam hari ini acara yang akan dilaksanakan adalah pembukaan. Selanjutnya akan ada pengantar yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran, Prof. Nanan. Dan selanjutnya akan ada renungan dan juga doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Yunus. Insya Allah untuk menyingkat acara pada malam kali ini kita buka bersama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, karena konsep acaranya mungkin supaya tidak terlalu larut malam, kita akan langsung mendengarkan pengantar bagaimana situasi COVID ataupun situasi keluarga besar kita di FK Unisba yang saat ini sedang beberapa ada yang mengalami COVID, isolasi mandiri, dan bahkan beberapa sudah berpulang ke rahmatullah. Mungkin kami persilahkan kepada Prof. Nanan untuk menyampaikan. Mangga, Prof. Terima kasih, Dr. Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wakil Dekan 1, Dr. Santun, Wakil Dekan 2, Dr. Lisa, Wakil Dekan 3, Dr. Julmansyah. Para guru besar, alhamdulillah, para senior, para guru-guru saya, dan anggota Senat Fakultas, Bapak Ustadz Muhammad Yunus, hatur nuhun, kehadiranna Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, laboran, dan SDM pendukung lainnya yang pada hari ini hadir. Moga-moga dari Iqomah pun, karena undangannya moga-moga juga bisa hadir. Nanti yang akan berkumpul bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tiada terkira. Hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Ini menjadi hal yang sangat penting. Terutama kita bisa bertemu dalam acara renungan dan doa bersama. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya lah kita semua masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan serta kesempatan. Sampai saat ini kita semua dapat berkumpul bertatap maya pada malam hari ini. Keadaan sehat ini tentunya patut kita syukuri sebagai pemberian dari Sang Maha Penguasa jiwa dan raga kita semua, Allah Azza wa Jalla. Allah yang tidak pernah henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, mulai dari nikmat hidup pada saat kita bangun tidur di pagi hari, setiap tarikan nafas yang kita lakukan, kekuatan dalam melangkahkan kaki, dan seluruh aktivitas yang kita lakukan sampai dengan kesenangan beristirahat pada malam hari, merupakan nikmat
yang tidak terhingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak merasa bahwa itu merupakan satu kenikmatan. Tetapi apabila terbaring di rumah sakit seperti sahabat teman kita sekarang, baru terasa bagaimana nikmatnya kita mendapatkan kucuran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita makhluknya. Sudah sepatutnya kita menyadari hal ini dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah melebihi apa yang biasa sudah kita lakukan sebelumnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua umatnya mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju kepada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sungguh kerinduan yang tak terhingga kita rasakan untuk dapat berkunjung ke Tanah Suci, dapat memanjatkan doa di makam Rasulullah, suatu keinginan, angan-angan, cita-cita yang mungkin sangat berat kita pikirkan sekarang dalam situasi yang seperti ini. Tidak lupa semoga salawat serta salam tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, dan kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk pengikutnya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya roh ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari terakhir ini kita dihadapkan pada situasi yang sangat mencekam. Memang adanya kegiatan ritual yang cukup padat sesudah Lebaran itu ternyata sekarang memberikan satu dampak yang terasa luar biasa sekali. Peningkatan tajam angka konfirmasi positif COVID berdampak besar pada berbagai hal. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota mengeluarkan regulasi menjalankan PPKM mikro, membatasi mobilitas penduduk. Universitas mengeluarkan edaran untuk memfokuskan kegiatan secara daring. Rumah sakit pendidikan dan dinas kesehatan untuk sementara tidak bersedia untuk menerima pendidikan mahasiswa secara luring. Aturan-aturan ini membuat kita di fakultas, terutama tahap profesi, harus menyesuaikan kegiatan pendidikan menjadi daring. Permasalahan pencapaian kompetensi pun menjadi pertanyaan besar. Sementara proses pendidikan tetap harus berjalan, kompetensi harus tetap tercapai. Dan dokter-dokter yang dihasilkan betul-betul dokter-dokter yang mempunyai kualitas. Ini menjadi sangat berat. Belum selesai menyelesaikan penyesuaian metode pembelajaran, bertubi-tubi berita duka kita terima. Beberapa dosen terkonfirmasi positif, ada lebih kurang 8 orang. Bahkan ada yang sampai membutuhkan perawatan di rumah sakit. Pada saat masuk rumah sakit ternyata berjubel sekali sehingga harus menunggu cukup lama dan mengalami penurunan saturasi oksigen sehingga akhirnya harus masuk ke ICU. Berita yang sama pula kita terima dari mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa tahap profesi saja. Bahkan mahasiswa tahap akademik yang seluruh kegiatannya secara daring juga terkonfirmasi positif. Kebanyakan berasal dari keluarganya. Sedangkan mahasiswa tahap profesi ada yang berasal dari pasien dari rumah sakit. Di samping tenaga kesehatannya pun, baik dokter maupun perawat pun ternyata mengalami konfirmasi positif. Fakultas insya Allah selalu berusaha memantau kondisi semuanya dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Di tengah berita terjangkit penyakit COVID
Kita juga mendapatkan kabar duka dengan dipanggilnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala salah satu staf dosen senior, guru saya, orang baik dan tidak banyak mungkin banyak dikenal, tetapi beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Kesehatan, Kakanwil Kesehatan Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan, dan Provinsi Jawa Barat. Pernah jadi Ketua IDI wilayah Jawa Barat. Begitu banyak jabatan-jabatan, tetapi beliau sangat low profile. Tidak kelihatan seperti orang yang memang mempunyai jabatan yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu tidak diduga, tidak disangka, hanya dalam waktu 2 hari, ya Dr. Jul ya, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi COVID negatif. Beliau kena penyakit jantung. Alhamdulillah sudah bisa dimakamkan selesai. Alhamdulillah, moga-moga ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga keluarga dosen serta alumni, bahkan alumni ada yang masuk ICU di Subang. Alhamdulillah sekarang sudah ada perbaikan. Suasana duka masih kita rasakan sampai saat ini. Situasi ini tentunya harus kita ambil hikmahnya dan semakin meningkatkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah materi dari Bapak Ustadz Muhammad Yunus moga-moga dapat menjadi bekal kita semua, mengantarkan kita semua untuk lebih menghayati keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan tambahan kekuatan kita dalam menghadapi situasi yang mengkhawatirkan saat ini. Terima kasih atas kesediaan Pak Ustadz untuk memberikan materinya malam ini. Kita pada malam ini akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Penyembuh, Allah yang Maha Mengetahui memberikan ridho-Nya atas doa-doa kita, mengabulkan apa yang dimohonkan oleh kita, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jawabannya. Semoga Allah mengabulkannya. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah bekerja keras mengkoordinir kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan amal kebaikan yang menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta melindungi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Nanan atas mengantarnya yang mencoba memberikan kita semua gambaran apa yang sedang terjadi di keluarga besar kita. Tentu ada rasa sedih, tentu ada rasa kehilangan, tentu ada rasa kemalangan. Namun satu sisi kita tidak boleh hilang pengharapan. Kita masih memiliki Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dan salah satu cara agar kita berkomunikasi dengan Allah secara baik dan Allah pun senang dengan kita adalah berdoa. Oleh sebab itu kami haturkan kepada Ustadz Muhammad Yunus, kepada Pak Yunus untuk memaparkan, untuk memberikan renungan dan juga memimpin doa pada malam hari ini. Monggo. Saya pakai materinya ya. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah yang alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Setelah kita melihat betapa banyak saudara kita di sekeliling kita yang memang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ada yang terkena COVID, ada yang terkena jantung koroner, ya, bagaimana yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Ini mengingatkan kita betapa mahalnya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja Ibnu Hazm menjelaskan dalam kitabnya, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, fahiya baliyatun, maka itu akan menjadi bala bagi kita. Maka mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, ya, semoga Allah menjadikan kita abdan syakurun, hamba yang pandai bersyukur, bukan hamba yang pandai kufur. Salawat beriringkan salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat tabi'ut tabi'in hingga para pengikut Rasulullah yang istiqamah melaksanakan sunnahnya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah nanti kita bisa bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keadaan umat yang hari ini kita alami. Mudah-mudahan keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita merenung terkait dengan kondisi yang sedang kita alami hari ini. Mudah-mudahan menyegarkan kita, mudah-mudahan mengingatkan kita agar kita lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, karena kematian itu lebih dekat dibandingkan dengan urat nadi kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ada orang mati karena tidak terkena penyakit apa-apa. Dia sedang duduk, kemudian Allah cabut nyawanya. Ada orang yang mati ketika dia tertidur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita untuk membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Ada orang yang memang dicabut nyawanya oleh Allah karena memang qadarullah, diberikan oleh Allah penyakit COVID-19. Ya. Maka oleh karena itu sejenak untuk kita memuhasabah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Namanya husnul khatimah. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin meminta maaf, tidak ada niatan ingin mengajari para profesor, ya, para kiai, ya, Dr. Rizky, Dr. Zulmansah sekaligus kiai juga ini di Fakultas Kedokteran. Ya, seperti ya, para masyayikh, saya mohon maaf, saya tidak menggurui, tapi mari sama-sama untuk kita muhasabah. Bukan berarti saya yang paling soleh, ya, tidak, tapi dalam rangka muhasabah. Alhamdulillah ya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa setiap manusia itu pasti diuji oleh Allah. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Wabil khusus orang-orang yang beriman. Ini disiti oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ayyutraku, mereka itu dibiarkan begitu saja oleh Allah? Ayyaqulu, ketika mereka mengucapkan berkata aman, kami beriman ya Allah.
Wahum la yuftanun. Padahal mereka itu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ini menunjukkan bahwa ternyata memang orang-orang yang beriman itu pasti diuji oleh Allah. Ujiannya itu beraneka ragam. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit COVID-19. Ya, qadarullah, dicabut nyawanya oleh Allah. Maka yang kita inginkan adalah pada saat ketika dicabut nyawa kita oleh Allah dengan COVID-19, ya, sababnya karena COVID-19 atau dengan penyakit yang lain, mudah-mudahan sakitnya kita ini menjadi penggugur dosa dari dosa-dosa yang kita lakukan. Allah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita dalam satu hadis, begitu indah ucapan Rasul, ajaban li amril mukmin. Aku begitu kagum terhadap perkara mukmin. Walaysa dzaka illa lil mukmin, dan tidak ada yang paling beruntung kecuali orang mukmin. Kenapa? Orang mukmin itu kata Rasul, in asabat husarra. Orang mukmin ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan banyaknya harta, ya, syakara, dia menjadi hamba yang bersyukur. Fakana khairallah. Dengan syukurnya itu akan ditambahkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wa in asabathu darra, jika Allah timpakan dia dengan kesengsaraan, ya, dengan ketidakenaan, ya, dengan bahaya, sabar, dia sabar menghadapinya. Fakana khairallah, maka itu akan menjadi baik baginya. Kesabarannya akan berbuah manis di dunia dan di akhirat. Subhanallah, Allah akbar. Ya. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pertanyaan yang harus kita tanya dalam diri kita. Why? Kenapa sih Allah memberikan ujian kepada kita? Ternyata ujian itu diberikan oleh Allah. Jawabannya adalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya. Tujuannya apa? Untuk menguji siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, siapa yang amalannya terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu, tujuannya begitu. Maka kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 214, surah Ali Imran ayat 142, begitu indah. Ya. Boleh dibuka bagi yang membawa Al-Qur'an, bagi yang hafal, nah ditalar saja. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu bentuk pertanyaan dahsyat sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah, begitu indah. Allah awali surah Al-Baqarah ayat 214 ini dengan bentuk pertanyaan. Ya. Kalau dalam tafsir itu disebut dengan istifham ingkari. Maknanya adalah Allah bertanya, tapi Allah tak butuh jawaban dari hamba-hambanya. Tapi yang Allah inginkan adalah mari sama-sama untuk kita tadabburi. Begitu. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada hamba-hamba? Suaranya kecil ya. Salah kaprah. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul Mohon suaranya kecil. Suara saya kecil. Sami kecil. Bismillah, bismillah. Suara saya kecil. Nah, Halo, halo. Ya. agak lumayan terdengar, agak dekat mungkin Ustaz. Oke. Punten. Oke, siap. Masya Allah. Suara saya ini sudah lebih besar ini ya. Tidak apa-apa lah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu sekalian mengira kamu akan masuk ke dalam surganya Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kamu sekalian seperti orang-orang yang terdahulu sebelum kamu sekalian. Masathumul ba'sa. Mereka itu ditimpakan oleh Allah al-ba'sa, malapetaka.
wadharra, kesengsaraan, wazulzilu, dan mereka itu diguncangkan. Maksudnya apa? Cobaan itu bermacam-macam disampaikan oleh Allah. Ya. Dulu ada nggak wabah? Ada wabahnya. Ya. Ada wabah seperti yang kita alami, bahkan lebih dahsyat lagi. Dalam hadis itu wabah itu dijelaskan itu pernah terjadi pada zaman sahabat, pada zaman Rasul itu ternyata memang ketika orang kena wabah tersebut tuh kulitnya itu langsung melepuh. Allahu Akbar. Ya. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai Rasul dan para sahabat berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat. Yang menariknya adalah kalimat masatkumul ba'sa. Ya. Masatkumul ba'sa itu maknanya adalah berasal dari kata massa yang musuh. Artinya apa? Menyentuh. Pernah nggak kita dengar dalam surah An-Nisa ayat 43 itu aula mastumun nisa. Itu seakar kata dia. Atau kita pernah mendengar la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah. Betul? Tapi ini kalimatnya masatuhumul ba'sa. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika Allah berikan ujian kepada orang-orang yang beriman, itu menunjukkan bahwa bentuk sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Subhanallah, Allah Akbar. Bukan sebagai bentuk bencinya Allah, murkanya Allah, azabnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, wallahi tidak. Wallahi tidak. Maka nanti kesimpulan pembahasan kita malam hari ini, muhasabah kita hari ini, malam ini adalah, ujungnya adalah jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih Allah cobaan itu bertubi-tubi Engkau berikan kepada aku ya Allah. Tidak hanya aku, istriku, anakku, keluarga besar terkena COVID-19 ya Allah. Padahal kami sholat ya Allah. Padahal kami puasa ya Allah. Padahal kami sedekah ya Allah. Lah, jangan begitu. Jangan begitu. Ya. Kenapa? Karena memang ujian itu bentuk sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Bisa jadi Allah berikan cobaan sakit COVID-19 itu atau cobaan yang lain. Bisa jadi Allah sedang ingin angkat derajat kita. Subhanallah, Allah Akbar. Begitu. Ikhtillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 142. Sama juga diawali dengan bentuk pertanyaan. An hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu sekalian mengira kamu akan masuk ke dalam surganya Allah? Nah, ini istifham ingkari juga. Ya, apakah kita mengira kita akan masuk ke dalam surganya Allah? Padahal ya belum nyata bagi Allah siapa orang-orang yang betul-betul berjihad di antara hamba-hambaku dan siapa orang-orang di antara hambaku termasuk yang sabar. Allah. Ikhtillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tujuan diberikannya ujian oleh Allah kepada kita tiada lain, itu semua adalah untuk menseleksi siapa hambanya yang betul-betul beriman, siapa hamba-hambanya yang kufur. Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hambanya yang beriman, tidak hanya sebatas di lip sync saja, tapi tertancap kokoh dalam dada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka perlu kita pahami sikap seorang mukmin itu sedikit tidaknya ada 6 yang harus kita persiapkan. Apa itu? Yang pertama adalah sabar. Sabar. Yang kedua adalah ketika kita terkena COVID-19, maka yakinlah bahwa COVID-19 itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukan kata saya. Kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon. Karena ada orang yang ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, ternyata dia menjadi orang yang kufur nikmat. Tadinya sholat menjadi tidak sholat. Tadinya dia puasa menjadi tidak puasa. Tadinya dia membaca Al-Quran. Kemudian dia tidak mau baca Quran. Karena ujian yang diberikan oleh Allah. Alias dia tidak lulus. Yang keempat, jagalah lisan kita. Yang kelima, memperbanyak menangis akan dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena bisa jadi cobaan itu, ujian itu adalah sebagai penggugur dosa dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka perbanyak muhasabah. Ya. Dan yang keenam adalah berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Kenapa?
Ikhwillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sakit itu ya adalah sebagai wasilah untuk menghancurkan kesombongan, keangkuhan yang bersemayam dalam dada kita. Yakinlah bahwa sakit yang diberikan oleh Allah sebagai wasilah untuk kita menjadi orang-orang yang sabar. Yakinlah bahwa sakit yang diberikan oleh Allah mengingatkan kita bahwa kita ini tidak berdaya. Maka gantungkanlah segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Mau gelar apapun kita, mau hebat apapun kita, ya mau sekaya apapun kita, kalau sudah dikasih satu penyakit yang luar biasa seperti COVID-19, kita tergeletak, tidak berdaya. Maka siapa yang bisa menyembuhkan itu? Allah yang maha syifa, yang maha penyembuh. Maka mari untuk kita benahi akidah kita, benahi ibadah kita, benahi amal soleh kita. Mudah-mudahan semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap yang pertama disampaikan oleh Allah bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Jadi ketika Allah sampaikan berbagai macam cobaan, ujian, dikasih juga oleh Allah tips-tips bagaimana cara menghadapinya. Apa itu? Sabar, kudu sabar. Ya. Kenapa? Karena kesabaran itu akan menjadikan dosa-dosa kita ini rontok. Kalau sabar. Tapi kalau kita tidak sabar, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena kecenderungan orang-orang yang tidak sabar ketika diuji oleh Allah akan merusak ibadahnya, akan merusak akidahnya. Karena tidak sabar, dia datang ke dukun. Tolonglah Pak Dukun, sembuhkan saya Pak Dukun. Menyelesaikan masalah tidak? Wallahi tidak. Ya. Wallahi tidak. Alhasil akidahnya rontok. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Inilah begitu indah disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 155. Allah sampaikan informasi terkait dengan berbagai macam ujian, disampaikan juga oleh Allah kunci jawabannya apa? Wabasyiris sabirin. Pada ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi ketika Allah uji kita dengan penyakit apapun itu, COVID-19 contohnya, maka harus semakin semangat untuk kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi sakit yang diberikan oleh Allah menjadi penggugur dosa, dan itu adalah akhir dari kehidupan kita. Maka mudah-mudahan husnul khotimah kita. Kata Allah, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ketahuilah, setiap musibah yang diberikan oleh Allah, tidaklah itu terjadi melainkan atas izin Allah. Kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Protokol kesehatan sudah kita jalankan. Kita sudah pakai baju APD, ya, seperti baju astronot. Kita sudah pakai sarung tangan. Kita sudah pakai masker berlapis-lapis. Tapi kalau sudah diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, kena, maka berhusnudzanlah kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Itu begitu. Kenapa? Karena kata Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi jangan suudzon, jangan berburuk sangka kepada Allah. Mohon kepada Allah ampunan. Perbanyak berzikir, perbanyak kita beristighfar, perbanyak kita membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian di dalam hadis disampaikan oleh Allah bahwa ta'un itu, COVID-19 itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, bisa kita lihat ya, dalam hadis Sahih Bukhari bab qul la yusibana illa ma kataballahu lana, juz ke-8 halaman 127. Jadi dikisahkan satu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul anit ta'un, tentang ta'un. Fa akhbarani, kemudian Rasulullah SAW mengkabarkan kepadaku, annahu adzabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha. Kata Rasul, sesungguhnya ta'un itu adalah adab yang diturunkan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tak ini yang menariknya. Sesungguhnya Allah menjadikan ta'un itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ya, jadi jangan salah kaprah dalam memahaminya. Bukan bagian dari adab yang diturunkan oleh Allah, tapi rahmat. Maka kenapa
Rasulullah SAW sampaikan, laisa min ahadin yaqa'u ta'un. Tidaklah seseorang yang terkena penyakit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran, kemudian dia menetap di negerinya itu dengan sabar, muhtasiban, mengharapkan kesembuhan hanya kepada Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Dia tahu sesungguhnya tidaklah musibah itu ditimpakan oleh Allah kepadanya illa ma kataballahu lahu, melainkan akan dicatat oleh Allah seperti pahala syahid. Allah. Gitu. Ya. Jadi kalau ditakdirkan oleh Allah kita kena penyakit COVID-19, kemudian kita wafat dalam keadaan kita iman dan Islam, maka diberikan predikat, diberikan cap oleh Allah, matinya seperti mati syahid. Subhanallah. Allah Akbar. Ya. Tapi kita nggak tahulah siapa yang duluan dicabut nyawanya oleh Allah. Ya. Apakah saya duluan? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Atau bisa jadi Ustadz Rizky Perdana yang duluan dipanggil oleh Allah. Saya tak tahulah. Itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi Ustadz Rizky yang duluan, saya belakangan. Ya. Atau kebalikannya, saya belakangan, Ustadz Rizky yang duluan. Ya, kita nggak tahu. Persiapkan amalan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah. Kemudian jaga lisan kita dan tangisi dosamu. Subhanallah. Jadi jaga lisan kita. Jangan sampai kita somprau. Saya memang nggak percaya adanya COVID-19. Bohong itu. Hati-hati itu. Hati-hati. Ya, kemudian dia menjadi orang yang menyebarkan hoax. Sehingga menyebabkan kesengsaraan kepada orang lain. Rasulullah SAW mengingatkan dalam satu hadis, ya, dari Uqbah, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man najah? Apa itu keselamatan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya Uqbah, amsik alaika lisanak. Wahai Uqbah, kalau kau ingin selamat, kata Rasul, amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu, jaga lisanmu. Perbanyak engkau berzikir kepada Allah. Perbanyak engkau beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan sakitmu menjadi penggugur dosa. Mudah-mudahan dengan engkau berzikir, menjaga lisanmu, Allah akan hapus segala dosa-dosa yang engkau lakukan. Wal yasa'ka baituka, cicing di imah. Ya, diam di rumah. Jadi ternyata memang lockdown itu, PSBB itu, ya apapun namanya, ternyata dalam hadis sudah ada. Wabki ala khati'atika. Ya, apa itu? Tangisi dosamu, tangisi dosamu. Subhanallah. Ya. Dengan adanya COVID-19 ini seharusnya memang kita harus memperbanyak menangis kepada Allah. Tangisi dosa-dosa kita. Bisa jadi kita dicoba oleh Allah dengan COVID-19 ini, sekeluarga kena, ya bisa jadi ada dosa yang kita lakukan dan lupa untuk kita meminta ampun kepada Allah. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, berdoalah kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Doanya apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Doa lagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Bacalah doa itu. Mudah-mudahan kalau kita membaca doa itu, insya Allah, Allah yang akan menjaga kita dari mara bahaya. Tapi kalau sudah kena, maka bersabarlah kita, berhusnudzonlah kita kepada Allah. Mudah-mudahan penyakit kita, kalau kita sabar menghadapinya, menjadi penggugur dosa dari dosa-dosa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Ya. Kemudian berdoa lagi dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Mudah-mudahan ya, dengan muhasabah yang begitu sangat singkat ini, menjadikan hati kita ini semakin adem, semakin takut kita kepada Allah, mempersiapkan amal yang terbaik di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tundukkan hati sejenak, memohon kepada Allah agar Allah lembutkan hati kita, agar Allah ampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan, dan agar Allah lindungi kita dari segala macam penyakit yang bahaya, wabil khusus COVID-19. Dan mudah-mudahan jika Allah takdirkan kita terkena penyakit itu, mudah-mudahan kita sabar menghadapinya dan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin,
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين ya Rahman ya Rahim ya Allah Engkau maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah hari ini kami bermuajah ya Allah walaupun dalam dunia maya ya Allah tentunya berkumpulnya kami ya Allah karena rasa takut kami kepadamu ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa yang kami sadari dan tidak kami sadari ya Allah karena bisa jadi ya Allah dosa yang kami lakukan ya Allah menjadi asbab untuk Engkau tahan keberkahan dari langit dan bumi ya Allah kami sadar ya Allah bahwa ada dosa yang kami lakukan tanpa kami sadari ya Allah sehingga Engkau berikan kami cobaan penyakit COVID-19 ini ya Allah tiada lain kami berbaik sangka kepadamu ya Allah mudah-mudahan dengan sakitnya kami ini ya Allah menjadi penggugur dosa dari dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah ya Ghaffar kami tahu ya Allah Engkau maha pengampun ya Allah ampuni kami ya Allah ampuni kami ya Allah Allahumma ighfir lana ya Allah waliwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara ya Allah ampuni dosa kami ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil ya Allah Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah ampuni ya Allah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keadaan iman dan Islam ya Allah ampuni saudara-saudara kami ya Allah yang Engkau cabut nyawanya ya Allah karena penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lainnya ya Allah lapangkan kubur mereka ya Allah luaskan kubur mereka ya Allah tempatkan mereka ya Allah di tempat yang terbaik di sisimu ya Allah ya Syifa ya Allah kami sadar ya Allah kami yakin ya Allah bahwa Engkaulah yang maha penyembuh dari segala macam penyakit ya Allah sembuhkan saudara-saudara kami ya Allah anak-anak kami ya Allah suami kami ya Allah istri kami ya Allah teman-teman kami ya Allah sembuhkan mereka ya Allah sembuhkan mereka ya Allah dari segala macam penyakit yang bahaya ya Allah wabil khusus COVID-19 ya Allah berikan kesabaran kepada kami dan mereka ya Allah mudah-mudahan dengan kesabaran yang kami lakukan ya Allah menjadi penggugur dosa dari dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati ya Allah bantu kami ya Allah dalam mengingat-Mu ya Allah dalam mensyukuri nikmat-Mu ya Allah dan dalam memperbaiki amal ibadah kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judun wal juzam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit gila, dari penyakit sopak, dan dari penyakit yang bahaya bagi kami ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang Maha membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami dalam ketaatan-Mu ya Allah. Jangan sampai penyakit COVID-19 ini ya Allah menyebabkan ibadah kami, akidah kami luntur ya Allah. Jaga kami ya Allah, tetapkan hati kami ya Allah untuk tetap istiqamah dalam ketaatan-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal azab. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab yang Kau turunkan kepada kami ya Allah. Karena kami tahu ya Allah bahwa taun, penyakit taun Engkau turunkan kepada siapa yang Engkau kehendaki ya Allah. Dan Engkau turunkan penyakit taun itu ya Allah sebagai azab kepada orang-orang yang ingkar kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan 'inda al maut maghfiratan ba'da al maut
اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Muhammad Yunus yang sudah memberikan kita pencerahan, sudah mengingatkan kita tentang hakikat bahwasanya musibah yang sedang kita alami saat ini merupakan rahmat dari Allah. Karena apa yang kita hadapi, kemalangan, kesedihan, kesulitan apapun, tentunya diketahui oleh Allah, Zat yang Maha Mengetahui. Dan tentunya apa yang menimpa pada diri kita bukanlah sebuah kezaliman, karena memang Allah adalah Zat yang Maha Bijaksana. Dan tentu apa yang sedang kita alami saat ini pun bukan merupakan suatu hal yang sia-sia, karena Allah Maha Bijaksana. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu, dosen-dosen sekalian, guru-guru sekalian, adik-adik mahasiswa, dan juga semua sivitas akademik FK Unisba. Semoga kita bisa lebih sabar, lebih kuat, dan tentunya tadi lebih meningkat iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza sebagai pengunjung acara, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Acara yang